Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahsanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahiril wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ijabah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, khususon wadah syiar kita menuju umat sebagai wasilah yang kita cintai adalah YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimahullah, kalau kita berbicara tentang perjalanan tauhid, yang mana makom ketuhanan, di mana aku menjadi Tuhan dalam makom ketuhanan, ini kutsinya Allah, ya, itu kutsinya Allah. Mananya apabila kita telah mengikuti perjalanan-perjalanan tauhid siriyah dalam makom tauhid wujudi, yang mana hakiki dari tauhid wujudi adalah
kesimpulan dari perjalanan Allah dan umat itu disimpulkan dengan perjalanan aku, kemunculanku, kehadiranku. Nah, mukasyafah ya. Tapi dalam waktu dan kesempatan ini saya akan menyampaikan perjalanan bagaimana kita mengkaji 5 besar alam halus yang diciptakan, yang dijadikannya sebagai puncak pengenalan dia, yaitu menyatakan ketuhanannya dengan menjadikan 5 alam halus yang sangat besar. Di tayangan sebelumnya kita sudah menyampaikan 5 alam halus tersebut, tapi sekarang kita masuk ke dalam pemahaman tajalli Allah pada alam kelima, yaitu alam ghaib, setelah alam keempat yaitu alam nasyud. Makom-makom yang dijadikan oleh Allah untuk menjadikan dan memperlihatkan kebenaran dia adalah penguasa, kursinya dengan kursi dia. Yang kedua, yang terkuat. Ini dengan tajalli 5 alam halus. Bagi yang belum sempat melihat dan menonton tayangan sebelumnya, silakan mengulangi dan melihat kembali tayangan tersebut sebagai pedoman lebih memantapkan. Dan bagi para penonton yang tidak dalam bimbingan seorang guru mursyid, akan sulit memahami. Tapi kalau kita punya tuntunan, bimbingan, naungan guru mursyid, insyaallah, karena ini adalah tauhid hakiki. Berbicara tentang bagaimana aku bersifat kepada keumatanku, tentu kita harus melihat apa yang dikatakan sifat wujud kelima sebagai sumber, yaitu sifat ghaib. Ghaib di sini tidak diartikan tidak kelihatan, tetapi diartikan dengan maha diri, maha usul, maha sumber, maha ma'ul, maha ayat. Jadi menjadi sumbernya semesta. Ini yang dikatakan ghaib. Ghaib yang dimaksud di dalam makom tasyawuf, yaitu makom alam sufi, disebut dengan sifat alam syahadah dan alam ahadiyah. Apa yang dimaksud dalam ghaib, yaitu dalam makom alam syahadah, yaitu ghaib bukan tidak terlihat, tetapi ghaib mutlak atau nyata. Ya, ini yang disebut terlihat hakikat dalam wujud dunia. Nah, ini berupa fisik. Nah, ini disebut dengan alam syahadah. Ya. Nah, yang kedua yang disebut dengan alam ghaib, alam yang hakiki yang tidak terlihat, atau disebut dengan sifat akhirat. Nah, itu alam ahidiyat disebut alam
alam segala sifat. Ya, alam segala sifat dengan wujud af'al, hidup, bergerak dan digerakkan dan menggerakkan. Ini af'al. Disebut alam gaib karena semua alam yang diperlihatkan dalam wujud keumatan adalah hasil perjalanan atau tajalli dari alam sebelumnya, seperti alam malakut, alam jabarut. Nah, ini tajalli daripada alam seperti alam lahut. Nah, ini tajallinya memunculkan alam jabarut terlihatnya kepada jabarut. Nah, untuk menjadikan suatu gerakan antara dua kodrat tadi yang kita sebut dengan kodrat jiwa dan kodrat sifat, ya, atau kodrat batin. Di antara itu terjadilah sifat-sifat yang bertajalli di diri kita. Kalau tidak ada sumber dari alam gaib, tidak akan ada kenyataan, tidak akan ada yang terlihat, tidak akan ada yang melihat. Kalau aku pada sejati diriku tidak memperlihatkan kemuliaan, maka tidak akan menjadi sebahan dan tidak akan juga berkodrat ketuhanan. Tapi dengan adanya perjalanan yang kita kenal, sifat perjalanan tadi itu dengan sifat tajalli menuju mukasyafah, pertemuan antara jiwa dan hidup. Nah, gitu. Pertemuan antara jiwa. Bagaimana jiwa kita ini bertemu dengan yang dikatakan hidup dalam rangka pertemuan, ya, antara jiwa dan ghaibiyah. Nah, dalam persembunyian aku sebagai sufi. Nah, ini yang dikatakan diri dalam diri, wujud diri pada diri. Dengan adanya susunan kodrat ketuhanan yang bersifat gaib, maka di situ tersembunyi keputusan-keputusan gaib, yaitu berkodrat hakikat berwujud hakiki. Nah, kita lihat seperti apa yang dikatakan alam yang tak terlihat. Nah, namakan ahadiyat. Ahadiyat ini seperti sifat akhirat af'al, itu golongan. Jadi kalau mengkaji yang gaib, gaib bagi diri, ya. Nah, jadi seperti ini adalah contohnya tidak terlihat alam ahadiyat. Nah, yang terlihat alam syahadah. Sementara semua itu berjalan dari 4 alam yang sudah kita kaji. 4 alam halus, tempat semua bergantung dan berharap kepada alam halus tersebut, sehingga dikatakan alam Tuhan, alam ketuhanan. Jadi kalau Tuhan ini ingin menjadi Tuhan, bukan dia katakan akulah Tuhan, bukan, tapi dia dijadikan Tuhan oleh semesta dengan kesempurnaannya. Alam sufi ini proses dari perjalanan sufi, ya. Dari alam lahut kita sudah mengenal kalau sufiku terbuat dari kekuasaan dan kekuatan, ya. Nah, jadi
ini disebut dengan alam sufi. Ini alam yang telah melalui proses tazkiyatun nafs. Nah itu, dia sudah melalui proses pensucian tingkat tinggi. Jadi yang muncul berwujud manusia itu tidak hanya langsung dia berwujud manusia, tapi telah mengalami proses, ya, mulai gaib mutlak sampai ke alam sifat dari dua kodrat. Gaib itu gaib terlihat dengan gaib tidak terlihat. Ini yang disebut dengan syahadah dan ahadiyat. Nah, gitu. Ini adalah sarana awal himpunan menjadi kajian tajalli menuju mukasyafah di dalam makom ma'rifatullah. Pertemuan demi pertemuan, pertemuan malakut, pertemuan dari lahud, bertemu lagi dengan jabarut, bertemu lagi dengan nasyud, akhirnya bertemu lagi dengan gaib. Ini adalah mukasyafah, terhimpun menjadi kodrat gaib mutlak, ya, dengan gaibiyah. Nah, ini yang menjadi zahir batin. Tapi zahir batin uluhiyah dari sekalian alam, ya, dengan kemunculan aku pada rahasia. Nah, inilah yang dikatakan puncak asrar al-asrar, ya, puncak asrar al-asrar. Artinya apa? Rahasia di balik rahasia. Rahasia yang muncul itu menunjukkan ada rahasia di baliknya. Jadi yang terlihat itu hakikatnya adalah hijab, pembatas, bukan merubah tetapi pembatas, batasan. Menjadi diri yang terlihat menjadi sumber atau dikenal dengan askor, titik temu, dasarnya berdiri sebuah kiblat al-mu'minina, berkiblatlah kepada aku melalui orang mukmin. Jadi di sini kita harus melihat proses. Jadi bukan tiba-tiba kita bisa bilang, oh yang berupa itu siapa, yang berupa-rupa siapa. Tidak, memang harus proses menjalani. Tersingkapnya hijab membuat gaib mau dikenal. Jadi kalau seperti tujuannya tajalli sifat ini terhadap kodrat wahidiyat dengan ahadiyah sebagai puncak asrar al-asrar, rahasia di balik rahasia, rahasia kodratnya di dalam ada kodrat yang rahasia. Ini adalah menunjukkan alam sufi itu adalah fisik dan gaib, tidak ada perbedaan. Ghaibi wal ghaibiyah. Nah, jadi harus melalui proses terhadap lanjutan kajian nasud. Dengan demikian, awal dari sifat ma'rifatullah adalah terkajinya segala atau seluruh pertemuan. Terkajinya seluruh pertemuan menjadi sebuah wujud zahir dan batin. Makanya dia katakan zahiru wal batinu. Zahirku dan juga batin. Zahir aku juga batin aku. Nah, sangat memiliki tasdik atau makna yang banyak.
Di dalam perjalanan nasyun pada wujud ghaibiyah, pada langkah kelima ini menjadi sumber dari segala yang gaib. Jadi kalau mengkaji aku dalam masa ghaibiyah, bukan kaji alam gaib, bukan kaji makhluk gaib, tetapi mengkaji kegaiban diriku menjadi suatu hakikat yang terlihat. Itu yang dikatakan alam gaib diri. Nah, kalau kita lihat nih di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna wa bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sangat jelas. Barang siapa yang yakin dengan kegaibanku, wa yuqimuna as-salat, artinya yang berhubungan dengan aku, tentang aku, wa mimma razaqnahu, sesungguhnya dia telah menemui dan bertemu sebuah nikmat yang paling besar, keberuntungan yang paling besar. Yunfikun, yang sangat nyata dan akan nyata. Ini kunci tentang himbauannya pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 3. Untuk menuju proses zahiru wal batinu, posisi ghaibi wal ghaibiyah, keakuanku lapisan-lapisan, keakuanku membuat aku dijadikan anutan dan sembahan semesta. Nah, ini ada prosesnya. Pertama, telah melalui alam syahadah, yaitu memiliki suatu yang disebut mulki. Jadi alam syahadah, alam nyata adalah jiwa yang terlihat. Ya, jiwa yang terlihat ini disebut dengan mulki, jiwa mulki. Nah, ini bisa dicapai oleh panca indera atau dilihat seperti golongannya sangat rendah karena bisa dilihat. Nah, yang kedua, alam mitsal. Di sini ada kekuatan yang berdiri di antara fisik dan rohani. Nah, itu apa? Ada alam-alam batin yang berdiri di antara jasmani dan rohani. Nah, itu bertempat pada kodrat makom rupa-rupa atau wujud batin. Nah, itu seperti ada pikiran, ada perasaan, ada akal, ada iman, segala yang terjadi penampakan mitsal. Kalau penampakan syahadah kan kita tahu kemampuan melihat, merasa, mendengar, ya, harus tercapai, ya, dengan kodrat syahadah. Terlihat mulki, ya, mulki itu terlihat sebuah jiwa. Nah, yang ketiga, atna dikatakan dengan alam malakut berwujud jiwa dan malaikat serta ruh. Nah, bagaimana kita mendirikan wujud-wujud dari jiwa dan malaikat serta ruh yang menyatu dalam wujud yang dikatakan dengan nasyud berkodrat ghaibiyah. Ya. Nah, ini adalah yang nyata. Nah, yang ketiga, alam malakut berwujud jiwa dan malaikat tadi serta ruhnya itu nyata ada pada diri. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah alam jabarut. Jabarutnya kekuasaan Tuhan pada diri, prinsip dan sifat-sifat. Apakah ia memang ini jabarutnya Allah? Apa ia ini sebuah kodrat jabarut? Nah, itu ya.
Nah itu kita harus paham sekali. Nah ini yang berikutnya itu adalah alam wahidiyah. Ya. Nah, kalau Jabarut itu adalah seorang yang prinsipnya kuat dan susah ditumbangkan dalam isi akal, tetapi dia sangat kuat. Nah, ini ada sejatinya Jabarut. Alam wahidiyat yang kelima adalah ahadiyah. Wahidiyat dan ahadiyah melihat dirinya sebagai puncak asrar al-asrar, rahasia di balik rahasia. Nah, jadi kesadaran dari jiwa yang terlihat pada mulki yang akan melahirkan sifat tajali diri, ya, alam hayalnya, pikiran, perasaan, akal, semua tajali diri, kekuatan prinsip hati, semua tajali diri. Nah, ini yang dinamakan tidak ada perbedaan. Dalam gaib artinya memiliki dua. Gaib di sini adalah gaibiyah, alam syahadah dan alam ahadiyat. Jadi tidak terpisah, tetapi himpunan dari 5 perjalanan alam halus, 5 perjalanan alam besar. Nah ini 5 perjalanan alam besar inilah yang membuat terjadinya sebuah wujud, ya. Jadi alam gaib itu kalau diri bukan gaib lihat, tapi semua berasal dari perjalanan asrar bil asrar, ya, asrar al hasrar, rahasia berwujud rahasia. Jadi dengan demikian menuju terakhir itu adalah menuju proses kenabian dan kewalian, ya. Nabian kewalian ini tentu dengan menuju makom kedekatan tertingginya. Kedekatan tertinggi sempurnanya, ya, sempurnanya alam nasyud itu sebagai kodrat ghaibiyah tadi. Nah, jadi dengan kesempurnaan ini dia memiliki sebuah tajali dari perbuatan nasyud, ya, tentu dengan keberhasilan melaksanakan pensucian kepada tingkat yang saya sampaikan, yaitu tingkat diri, ya, diri yang telah melalui masa pensucian, ya, diri yang telah melalui masa pensucian. Ini yang harus betul-betul diimani, ya, dilaksanakan dengan baik. Yang mana perjalanan ghaibiyah jiwa bermuncul pada ghaibiyah berwujud manusia. Ini yang dikatakan persembunyian aku sebagai sufi, diri di dalam diri. Nah ini, jadi kita harus betul-betul sampai pada tahapan-tahapan sehingga proses mukasyafah alam sufi setelah hatinya dibersihkan dengan kodrat tazkiyatun nafs. Nah, ini adalah hijabnya tersingkap, membuat gaib menjadi mau dikenal. Jadi gaib membuatnya mau dikenal. Tapi kalau proses an-nasut terhadap ghaibi dan ghaibiyah tidak dijalankan, tasdiyatun nafsnya tidak berdiri, askar bi askarnya tidak terjadi dalam kesadaran, maka kemunculan dari nasut
yang merubah martabat sebuah aura nur rafi'ah nasud, tidak terlihat wajah ilahi, kodrat ilahi, mana ada, semesta akan menjadikan anutan dan sembahnya. Ini sangat dituntut kenyataan. Jadi menjalankan tauhid siriyah ini dengan makom demi makom harus melalui persyaratan. Tidak mudah begitu aja muncul. Kalau hakikat adalah undangan, yang mana kita diundang untuk mengakui wujud itu adalah Muhammad yang dalam zahirnya Allah bernapas akan aku, itu undangan hakikat. Tetapi kalau kita tidak mengalami proses kebangkitannya, maka tidak akan terjadi rupa-rupa di dalam rupa. Rupa-rupa seperti diri, karena diri itu adalah rupa. Nah ini, jadi harus benar-benar prosesnya melalui tafrid dan tazrid. Itu wajib. Tidak ada fungsi meyakini hal tidak nyata dalam perjalanan. Alhamdulillah, pada kajian perjalanan 5 alam halus, alam besar yang halus, kita telah sampai pada tingkat ghaibiyah, terlihat gaib, di dalamnya adalah batasan terlihat adalah gaib, ghaibi al-ghaib. InsyaAllah dengan kita menyempurnakan langkah demi langkah bagaimana terjadi Tuhan di dalam ketuhanan, sehingga dia dijadikan Tuhan semesta. Inilah tujuan awal dalam qudsi Allah. Inginlah aku menjadi Tuhan, bukan ada yang menjadikan atau ingin aku jadi dan aku terjadi, tetapi semesta telah menjadikan aku Tuhan dengan kesempurnaan. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak mudah proses ketuhanan itu berwujud dan bertingkah, baik dalam segi hamzah, baik dalam bersifat, dalam sifat, semua ada proses. Maka laluilah sehingga sejarahmu bukan fiktif, tapi sebuah sejarah yang bercerita. Kenapa? Karena yang mengalami peristiwa itu sendiri yang menceritakan. Kaji, harus kaji itu yang bercerita, bukan seseorang menjadi kaji yang bercerita, tapi menjadi kaji yang bercerita, bukan seseorang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.